Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, ingkang saajengipun sumangga kita midhangetaken sesarengan nggih menika Dharma Wacana ingkang badhe dipunaturaken dening Bapak Dr. I Gede Putu Swardana selaku Ketua Badan Penyiaran Hindu PHDI Provinsi Jawa Timur. Wedal kula senengaken. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Ano Badrah Kretawayantu Wiswata. Adab dasa aparitase udbidah dewanayada sadamit berdiasan aprayu raksitara diwadulu. Om Saraswati Namastubhyam warada kamo rumpindu. Sidaramam karisyani sidir bawantu mesake. Semoga segala halangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga kita semua ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga pikiran-pikiran suci kita senantiasa dicerahi oleh Dewi Saraswati. Swaha ngoten Ibu. Suksono. Sana meraga suci tanpa mengurangi rasa hormat. Ide pandita sareng sami lanang istri yang tidak hafal wastan Ida Ratu Ampura Ratu. Yang kedua, yang meraga suci juga para pinandita, para pemangku sareng sami lanang istri. Yang saya hormati Bapak Lestari sebagai Ketua PHDI, senior saya Pak Yuliono juga, Ketua Panitia, dan Mas Yoko, Bapak Ibu Mat Sedharma, adik-adik anak-anakku sekalian. Terimalah wakil panganjari saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Angayu bahagia nggih. Om Swastiastu itu bukan sekedar salam nggih Bapak Ibu. Tetapi seperti pesan Pak Lestari tadi, kita sama-sama mendoakan orang lain, siapapun itu nggih. Karena Om Swastiastu kan kita berharap kita semua ada dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa. Kalau kita sudah baik, apapun yang ada di dalam diri kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita nikmati, kita merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita. Kalau tadi adik kita mengutip Bhagavad Gita, ada ayat 9 sloka 27, Yat karosi yadas nasi yat juhosi dada siyat yat tapas yasi kaunteya tat kurusa madar panam. Jadi apapun yang kita lakukan, yat karosi yadas nasi apapun yang kita nikmati, yat juhosi apapun yang kita lakukan, yat dada siyat tat kurusa madar panam. Jadi yatnya persembahan apapun yang kita lakukan, doa itu kan pemberian, lakukanlah karena kita menjalankan kewajiban kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya Bapak Ibu. Nah, pesan dari Pak PHDI juga bahwa kita sebagai umat Hindu adalah berbangga. Kita harus menjaga keharmonisan antar umat Hindu dan antar sesama yang ada di sekitar kita. Tidak saja manusia, tumbuhan, binatang, dan bahkan makhluk yang tidak kasat mata pun kita kasihi, Bapak Ibu. Dengan wujud mecaru itu. Caru itu kan kita mengharmoniskan sesuatu yang tidak kita lihat. Mecaru itu sekali lagi termasuk buta yatnya, Bapak Ibu. Buta yatnya bukan berarti kita menyembah buta. Itu yang harus dipahami. Buta dalam konteks makhluk hidup yang menyeramkan, makhluk hidup yang tidak kasat mata yang membuat kita takut, bukan. Tetapi buta kala adalah ruang dan waktu, alam semesta. Jadi kita mecaru adalah dalam mengharmoniskan semua kehidupan yang ada di alam semesta. Ini Bapak Ibu. Nah sekarang kita memiliki ajaran konsep Trihita Karana. Jadi keharmonisan itu antara tiga aspek. Bagaimana harmonis kita dengan Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana harmonis kita kepada sesama, bagaimana harmonis kita dengan alam semesta.
Saya tidak akan menguraikan tentang Trihita Karana karena saya yakin Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian sudah tahu. Tetapi saya akan memberikan satu pandangan yang mudah diingat oleh Bapak Ibu umat sedharma, bagaimana kita menciptakan keharmonisan tersebut. Apalagi nanti tadi Pak PHDI menjelang tahun 2024, tahun politik, bagaimana perbedaan yang ada itu tidak membuat kita berpisah, tidak membuat kita terpecah, tetapi justru perbedaan itu yang membuat kita semakin harmonis. Bapak Ibu. Halo adik. Ojo cerita dewe-dewe lah. Adik. Saya mengutip satu sloka di dalam Bhagavad Gita, ada ayat 12, ada ayat 18, sloka 71 ya adik ya. Itu mengatakan Sradawang anasuyasca srindoyat sopiyonara sopi muktah subam lokam pratnuyat punya karmanam. Apa artinya? Seseorang yang memiliki keyakinan Sradawang anasuyasca, dia hanya, walaupun hanya dia duduk, dia mendengarkan, kelak ia akan ditempatkan di tempat yang baik subam lokam bersama siapa? Bersama punya karmanam, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika kita ada orang bicara, ini satu etika dasar, ayo kita dengarkan. Di dalam Nawawida Bhakti itu termasuk srawanam, yaitu mendengarkan. Kalau kita ngomong nggak didengarkan, sakitnya di mana Bu? Di sini ya. Supaya tidak sakit di sini, ayo monggo didengarkan. Seperti mendengarkan lagu itu loh, kan enak rungokno sampai diceluk mae bapake nggak direken anak-anak. Nek wis rungokno lagu ngono diceluk ping 4 ping 5 yo meneng ae. Ayo sekarang ini didengarkan ketika saya bicaranya ya dia. Astagfirullah. Nah sekarang apa rumus kita untuk menciptakan keharmonisan? Nah ini keharmonisan itu adalah dasar atau sarana yang kedua selain kesehatan tadi, adalah hidup yang harmonis. Kita sehat, kita banyak uang, tapi kalau kita tidak harmonis dengan sesama, kita tidak bisa kok menikmati uang dan harta kita. Di dalam Saras Camus saya, Seloka 135 hujan, karena ceritanya belum mulai nih ceritanya. Ya Bapak Ibu umat sedharma, saya kutip Saras Camus saya Seloka 135 itu mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua makhluk, mengasihi sarwa prani. Matangian prihan nikang buta hita ayuwa tan masih ring sarwa prani. Apan ikang prana ngaraninya ya ika nimitaning kapagehan ikang catur warga. Apa artinya Bapak Ibu umat sedharma? Matangian prihan nikang buta hita, jangan sekali-kali tidak menaruh rasa cinta kasih kepada semua makhluk buta hita. Keberadaan mereka apan ikang prana ngarania, karena keberadaan mereka nimitaning kapagehan ikang catur warga yang membuat kita dapat menjalankan 4 hal: dharma, artha, kama, dan moksa. Bapak Ibu, dharma kita dapat menjalankan kewajiban swadharma kita masing-masing. Kama dapat kita menjalankan apa yang menjadi keinginan kita. Harta kita dapat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita. Ini Bapak Ibu. Nah, apa rumusnya Bapak Ibu? Sederhana. Bapak Ibu sudah tahu BPJS. Ini dapat buatan BPJS. Tahu ya? Tapi buatan BPJS niku nih. Buatan apa BPJS itu singkatannya? Nah, kita kutip 1B. B itu apa? Untuk menciptakan keharmonisan. 1, kita harus benar. Bapak Ibu, kita harus mengerti dengan perbuatan yang benar. Benar.
perbuatan yang benar di dalam agama Hindu tentu bersumber dari kitab suci Weda yang utama. Sumber kebenaran yang kedua adalah Semerti, kitab tafsir. Sumber kebenaran yang ketiga adalah Sila, perilaku atau petunjuk. Sumber kebenaran yang keempat adalah acara, tradisi atau kebiasaan. Sumber kebenaran yang kelima adalah Atmanastuti. Atmanastuti itu artinya kita semua guyub rukun, kita semua berbahagia, kita semua senang, kita semua happy. Bagaimana caranya tahu perbuatan kita happy? Kita perhatikan perbuatan kita sendiri. Perbedaan itu sesuatu yang pasti yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi untuk saling membantu, untuk saling melengkapi. Di dalam kitab Manu Semerti Adhyaya 1 Sloka 87 mengatakan Sarwasya Tusargavya Gopyartamya Mahadyudi Muko Bao Prita Janam Prata Kalma Nekalpayat. Nanti Bapak Ibu baca kitab Manu Semerti Adhyaya 1 Sloka 87. Tuhan yang Maha Esa menciptakan perbedaan untuk saling melindungi, untuk saling melengkapi, seperti halnya kepala, leher, tangan, paha, dan kaki. Bapak Ibu Mat Sedarma. Tubuh kita ini berbeda untuk saling melengkapi, untuk saling mendukung sebagai tempat Sang Atman di dalam tubuh kita, agar kita bisa berkarma, agar kita bisa berbuat. Bapak Ibu, perbedaan ini juga kalau kita pahami, adanya perbedaan ini menciptakan keindahan, menciptakan kenikmatan, menciptakan keharmonisan. Bapak Ibu, ada tabuhan gong, bahannya macam-macam, ada cengceng, ada kempul, ada gupa, ada gong dan lain sebagainya. Tarian-tarian tadi dengan gerakan yang harmonis bermacam-macam juga menciptakan suatu yang indah. Kita memasak makanan, katakan masak sayur asem, Bapak Ibu. Sayur asem niku nek misalnya bumbunya mung uyah tok niku enak napa mboten? Mboten. Di sini apa sambal sayur asem dulu? Ada lombok, ada camba, ada bawang merah ada bawang putih, ada gula. Keberagaman itu menciptakan sayur asem yang enak tenan. Oleh karena itu, ayo kita pahami perbedaan. Jangan perbedaan itu dipertengkarkan, jangan perbedaan itu diributkan. Tuhan sendiri menerima segala bentuk pemujaan dari umatnya, apapun yang ia lakukan. Ye yato mamprapadiante tam taiwa bajami aham mamaurat manuwartante manusia parta sarwasa. Bhagavad Gita ada yang 4 Sloka 11. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun engkau mendekatiku, akan aku terima, karena semua jalan menuju kepadaku. Bapak Ibu, Tuhan saja lo menerima segala perbedaan. Apakah kita harus mengingkari kebenaran itu? Rasanya kan tidak. Oleh karena itu, ayo kita terima segala bentuk perbedaan sebagai sebuah keindahan untuk menciptakan keharmonisan. Nah, yang ketiga tadi BP, sekarang J. J ini kan apa kira-kira Bu? J ini Jawa mboten. J ini jujur. Nah, jujur. Jujur itu apa? Jujur itu mengatakan yang sesungguhnya dan berbuat sesuai yang dikatakan. Itu jujur. Karena sekarang ini banyak yang bisa mengatakan yang sebenarnya tapi berbuatnya tidak sesuai yang ia katakan.
Kalau saras camu saya mengatakan nihan laksananing satya. Ini adalah kejujuran. Hana ya tinanyan tanpa pauni. Apa yang ditanyakan oleh orang dia akan mengatakan. Majar te ya te butuh mengatakan yang sesungguhnya. Ikang prawertiannya. Seperti yang ia ketahui, seperti kebenaran yang ia pahami, Bapak Ibu. Karena apa? Sekali orang berbohong, itu akan terus berbohong deh. Oke. Sekarang nih, saya kasih contoh Bapak Ibu ini. Suatu saat, nih mudah-mudahan tidak terjadi ya. Suatu saat biasanya suaminya Bapak Ibu ini pulang kerja itu jam 5. Jam 5 atau jam 4 isi jam kerja? Jam 4 ya. Perjalanan sampai rumah 1 jam lah, jam 5 ya. Suatu saat suaminya itu pulangnya jam 7. Loh kepengen. Kepengen suaminya pulangnya jam 7. Ibunya tanya kepada suami. Kebetulan harmonis. Papi, papi jeluk. Bukan ayah. Bukan best, bukan best. Papi ono yo. Opo mi papi ne ono. Bermanis muka dia. Papi kok pulang jam 7 kenapa? Oh, tadi sepeda motornya ukuran sepeda motor. Bannya pecah. Terus papi opo? Tambal bannya ada apa enggak? Oh enggak, tambal bannya jauh, papi nuntun jauh sekali. Terus mari ngono, ongkos nambale piro pi? 2.000. Padahal papanya pulang terlambat itu karena menghadiri ulang tahun CS lamanya loh. Temennya SMP ngajak ulang tahun ya. Satu kan dia berbohong, papi kok pulang terlambat? Ban motorku pecah. Padahal dia kemana? Ulang tahun, satu bohong kan? Kemudian kan dia tanya, tapi tukang tambal bannya di mana? Oh, aku jauh berjalan. Sombongnya piro? Loro. Takok mana? Ongkosnya piro pi? 2.003. Semakin banyak ibu bertanya, semakin banyak suaminya berbohong. Makanya besok kalau suaminya datang terlambat, takok ono sing kuatah. Dan wakil berbohong. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita jangan sekali-kali berbohong. Tapi boleh nggak berbohong itu? Boleh tanda. Ada loh yang diizinkan, yang disebut dengan panca mitya, 5 kebohongan. Ini boleh Bu, 5. 1 niki boleh, ketika Bapak Ibu berbohong menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit niki sudah 99% dokternya bilang Bapak ini sudah tidak tertolong. Di monitor itu sudah penunjuk jantungnya sudah hampir lurus gitu. Lurus 99% meninggal. Lah Bapak Ibu nek jenguk ngomongnya apa? Sabar Pak. Bapak pasti sembuh, kan begitu. Nggak mungkin Bapak Ibu ngomong, Pak, jari dokter Bapak 99 mati. Wadah, langsung mati wong Ibu. Pasti Bapak bilang, Ibu bilang, pertenang Pak, Bapak pasti sembuh. Dokter di sini pintar-pintar kan ngoten nggih. Bohong apa bohong itu? Bohong kan? Diizinkan ya. Ingat nanti kalau ada saudaranya sakit, yakinkan dia bahwa dia pasti sembuh. Itu sugesti untuk membuat dia semangat hidupnya. Kemudian yang kedua, berbohong untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Oh ini, tapi bukan berbohong yang tadi nggak oleh. Nah, suatu saat ibu ini masak sayur asem, ya. Wes sajane wes sampai bumbu sudah masuk, garam udah masuk semua. Terakhir ini masukkan garam kan. Tiba-tiba ada tamu di rumahnya. Nggak ada siapa-siapa. Ibu Yanti, wonten asmane Bu Yanti mriki. Wonten nggih. Bu Yanti, oh nggih napa?
keluarlah ditemui sambil membawa garamnya tadi. Mungkin karena ke susu kan, ngobrol dia sampai 5 menit lah. Masuk ke dalam, dia langsung tambahin garam lagi karena ingat dia tadi belum nambahin garam. Lumayan karena cukup banyak, 4 sendok garam. Wakeh lah, bapaknya terus datang kerja nih, bos capek. Nih masak apa? Sayur asam kesukaan Mupi. Oh no, disuguhno. Begitu bapaknya makan sedikit, atuh. Tetapi bapaknya bilang apa? Maminya tanya, Pi, apa namanya, asin apa enggak? Soalnya tadi ada tamu. Oh enggak asin. Wah enak kok mie. Wah enak kok masakan mami niki kok enak. Padahal sambil merem-merem. Niki kan berbohong untuk menjaga keharmonisan. Karena apa? Seorang wanita di dalam agama Hindu adalah sangat terhormat. Niki yang kasih catatan untuk bapak-bapak, supaya jangan pernah berani terhadap seorang istri. Keberhasilan niatnya, keberhasilan seorang suami karena doa seorang istri. Di dalam kitab Manusamerti Adhyaya 2, Adhyaya 3, Sloka 56 itu mengatakan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa akan hadir memberkati keluarga tersebut. Di mana para wanita tidak dihormati, tidak ada yadnya, tidak ada karma yang berpahala. Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo kita hormati setiap wanita, kita hormati istri dan orang tua kita, Bapak Ibu. Nah, itu berbohong yang kedua tadi kepada seorang istri. Kemudian berbohong yang ketiga, ketika bertemu dengan lawan, bertemu dengan musuh. Saya tidak menjelaskan ya. Kemudian yang keempat, berbohong kepada anak kecil. Kita sering bilang anak kecil itu kalau duduk di bantal itu kan diseneni. Ojo lungo nang bantal engko bisul kan ngoten. Padahal awak dhewe bendino kene lungo bantal ya gak bisul-bisul. Tapi itu mengajarkan etika bahwa mana yang dihormati, mana yang tidak. Kemudian berbohong untuk jual beli. Bapak Ibu boleh berbohong. Kulaane selawe, Bapak Ibu ngomong kulaane 17 didol 30 boten apa-apa. Kulaane selawe ngomong selawe yo batimu cuk akeh bro lah ngono. Boleh berbohong untuk jual beli, tapi selama kedua-duanya sama-sama untung Bapak Ibu. Nah, itu jujur. Kemudian yang keempat, saya lihat jamnya dulu 27 menit. Masih ada 3 menit. Kemudian jujur. Yang keempat adalah apa? Sabar. Iki sing paling angel Bu, sabar itu. Sabar itu gampang ngomongnya tapi angel pelaksanaannya enggak apa nggih? Ambek ngelus-ngelus bodoh gini ya Tuhan. Karena sabar, apa namanya? Sabar itu menuntut kerendahan hati. Sabar itu menuntut kita memahami segala perbedaan yang ada, segala ketidaksempurnaan. Yang membuat kita tidak sabar biasanya adalah ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gimana Bang? Kita pengen di rumah setelah pulang kerja itu ada makanan yang enak, ada jajan, ada minuman. Ternyata lo gak ada apa-apa. Kadang-kadang kita, walah, sabar. Dengan sabar ini akan menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada sesama makhluk. Pada saat puja wali ini, apa yang Bapak Ibu bisa berikan? Dalam kehidupan kita, apa yang Bapak Ibu bisa berikan? Apapun bisa. Jangan merasa berkecil hati, aku cuman ngene toh, aku gak bisa berbagi. Boten Bu. Setiap orang bisa berbagi ketika dia mau. Saya mengutip Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 28. Duya yadnya tapo yadnya yoga yadnya tata parah swedaya swediaya jenana yadnya yataya samskrita warata. Itu bentuk-bentuk dana punya pemberian Bapak Ibu. Bapak Ibu.
Yang pertama adalah Druya Dana Punya, pemberian dalam bentuk harta benda. Apapun itu. Pada saat puja wali kita kan butuh janur, kita butuh kelapa, kita butuh buah, kita butuh macam-macam dalam bentuk benda. Silakan Bapak Ibu punya apa yang punya dipersembahkan. Nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak punya janur, nggak punya telur, nggak punya duit, apa yang bisa diberikan? Yang kedua, kriya dana punya, pemberian dalam bentuk tenaga. Nggih. Lah semuanya ngasih PT Orep, semuanya ngasih janur, nggak ada yang ngayah. Lu sintan sing bade masak nang pawon, sintan sing bade bikin penyor, sintan sing bikin bade bikin panjok, apa pacegan, kan nggak ada. Harus ada yang ngayah dalam bentuk tenaga. Ye. Kemudian saya sudah tua Pak D, sudah tua, jalan aja nggak bisa. Ada namanya jenana dana punya, pemberian dalam bentuk pengetahuan. Ada temennya bertanya, masang wastra kuning apa putih di luar? Sederhana ini, kuningnya apa putih di luar? Kemudian kenapa sih harus ada apa namanya penyor, kenapa sih harus penyornya dengan bambu yang melengkung dan lain sebagainya. Itu jenana dana punya. Lo Pak De, aku nggak sekolah, lo mana pelajaran agama nggak duit. Ada namanya biaya dana punya, pembelian dalam bentuk perlindungan, pemberian dalam bentuk rasa aman. Nggih Bapak Ibu. Anak muda kita membuat penyor misalnya, menurut kita itu salah, ya? Menurut kita itu salah. Jangan sekali-kali marah-marah. Jadi cukup datang, oh penyornya kok bagus, ngoten DSG. Itu sudah biaya dana punya, tidak membuat anak muda itu kapok. Kalau sekarang di Seneni tahun depan nggak gelem bikin penyor deh, anak muda ini. Lagi bapak itu wis telat, nggak ngopo nyalah no bisa nggak. Angel, angel wis. Lebih baik begitu datang wis bagus. Ingat Pak Tino Siden ya, bagus itu adalah biaya dana punya, membuat orang lain senang. Tadi ada anak-anak kita menari, bener no enggak? Ada yang salah ya. Tapi kita bilang bagus loh. Soalnya apa? Ibu suruh nari guru karuan bisa. Ayo bilang bagus sehingga dia akan punya semangat untuk belajar. Tahun depan suruh tampil lagi, pasti akan lebih bisa. Kemudian yang terakhir adalah prana dana punya. Jadi hidup atau kepentingan pribadi kita korbankan. Wes lagi kan Sabtu ini anak muda, aku wayang malam mingguan rem ya. Wes janjian mbek pacare iki. Mumpung odalan wes pacare di cancel sih. Bro, nanti apa namanya dolennya nanti aja ya, minggu depan ya. Sekarang aku tak ke pura dulu. Pacarnya jawabnya nih, tahun depan kan ono odalan mana nggak apa-apa. Bingung ada wah ya apa deh. Ini pesannya bahwa ya nek tahun depan ada urip kan udah. Ya. Kalau tahun depan budal ya, jangan gak iseng aja lah. Oleh karena itu jangan pernah menunda-nunda waktu ketika kesempatan itu ada. Di dalam Saras Camus saya kutip slogannya supaya lebih tegas kepada Bapak Ibu, tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Aywa teangina, janganlah kalian selalu bersenang-senang. Aywa teangina, ikan gawaya saka tembeling to, mangke juga gawaya kedeng. Pekerjaan yang seharusnya besok dilakukan, kalau bisa sekarang dikerjakan. Jadi ibu-ibu biasain, nyucine sesok ay nyucine, padahal nggak mesin cuci, sesok ay jek siti. Padahal seragam bapaknya sembari korep digawe, tau. Sesok ay, ternyata besok listriknya mati loh kon, nggak sih tau nyuci. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Ayo bata, ayo teangina, jangan bersenang-senang. Ika gak usah
pekerjaan yang besok kalau bisa sekarang dikerjakan. Ikan gawaya sore lento enjing juga gawaya kena. Pekerjaan yang harusnya sore hari dilakukan kalau bisa sekarang dikerjakan. Ini kuncinya. Apan ikang meritiu tanpa ngareken juga ya tan huninga lawan burung wang huwes gawayannya. Apa artinya? Karena kematian tidak pernah mau menunggu apakah Bapak Ibu sudah menjalankan pekerjaannya apakah belum. Wahai budal nangge budal Bapak Ibu nge. Oleh karena itu jangan pernah menunda waktu. Sebagai pesan terakhir khususnya ketika menjalankan puja Tri Sandia. Bapak Ibu sampun rajin apa rajin? Rajin apa bolong-bolong? Tapi lebih baik daripada tidak melakukan. Bolong-bolong tak apa-apa wis. Nggih. Wis tangi jam 4, lo jam 4 engko si ae jam 5 terusno. Akhirnya tangi jam 8. Buru-buru berangkat kerja. Karena buru-buru berangkat kerja nggak noleh kiri kanan, kesampluk becak, akhirnya loro kan belum sembahyang. Oleh karena itu, ayo jalankan kewajiban Tri Sandia sebagai kewajiban utama kita sebagai umat Hindu. Sembahyang pagi Pratah Samdia jam 03.45 sampai 06.00 dalam rangka ibu memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Brahman. Sebagai Brahma. Agar apa? Agar Bapak Ibu mampu menciptakan sesuatu yang baik, menciptakan bekal yang baik untuk menjalani kehidupan 24 jam hari ini. Ya Bapak Ibu. Brahma ya. Pagi hari Pratah Samdia. Siang hari Surya Madyanika menyembah Tuhan sebagai manifestasinya sebagai Wisnu. Agar apa? Kita mampu memelihara apa yang telah kita ciptakan tadi kan banyak yang menciptakan tok tapi nggak ono sing ngopeni. Ayo kita pelihara, kita mohon kepada Wisnu. Khususnya apa? Ajaran Dharma harus kita pelihara agar anak cucu kita tidak kepaten obor, tidak kehilangan jejak. Bapak Ibu. Kepada Wisnu, ayo kita pelihara, pertahankan budaya dan tradisi yang ada di sini, Bapak Ibu. Kemudian sore hari sayang sandia atau sandia kalau upasana pada jam 18.00 sampai 20.00 dalam rangka memuja Siwa sebagai manifestasi Sang Hyang Widi agar apa? Kita mampu mengalahkan segala godaan, kita mampu mengalahkan segala rintangan, kita mampu mengalahkan segala halangan dalam rangka kita menciptakan dan memelihara yang baik itu, ya Bapak Ibu. Karena godaan dan rintangan itu tidak dapat kita hindari, tidak dapat kita ingkari, itu pasti ada. Godaan dari dalam diri kita, godaan dari orang lain atau lingkungan kita. Untuk itu Bapak Ibu umat sedharma, milikilah, tumbuhkanlah BPJS di dalam diri Bapak Ibu umat sedharma. Senantiasa berjalan di jalan yang benar, berpikir, berkata dan berbuat. Pahami segala bentuk perbedaan, senantiasa berperilaku jujur, sabar. Dengan demikian Bapak Ibu umat sedharma, apapun dinamika kehidupan, apapun yang terjadi di dalam diri kita, kita tidak akan pernah meninggalkan ajaran Dharma. Ikang Dharma ngarania hatuning marering swarga ike kadi gatining perawi hatuning banyangge nentasing-tasing. Saras Camu Jaya Sloka 14. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju sorga atau kebahagiaan adalah Dharma. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudera. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo senantiasa tegak di jalan Dharma, menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan benar, pahami perbedaan, jujur dan senantiasa sabar. Walaupun hujan saya lihat masih tenang, ini berarti Ibu sudah sabar ini.
Nah, Bapak Ibu umat sedharma, sudah 30 menit persis, lebih 13 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ketika Bapak Ibu melihat tulisan BPJS, Bapak Ibu ingat dengan pesan saya, kembali ke jalan Dharma. Pada akhirnya Bapak Ibu umat sedharma, di depan itu sampai banget wangi yang titian, Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Swaha. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Swaha. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, sehingga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Swaha. Om Arestani Mesarwo Atmo Adi Berstah, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Swaha. Saya tutup dengan para mesanti Om, Santi, Santi, Santi Om. Kaula aturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Dr. I Gede Putu Suwardana ingkang sampun paring dawuh-dawuh, mugi-mugi saged migunani kagem kita sedaya. Adicara